Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat-sehat aja. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajarnya, alhamdulillah kita berdoa ya. Doa kali ini dipimpin oleh kalian, nanti mimpin doa ya. Aku Pak. Ya, silakan pimpin doa. Mulai. Doa Azan selesai. doa. Ya Bapak, share screen ya. Sudah muncul anak-anak tampilannya? Bahwa video ini untuk memenuhi tugas Bapak ya dalam PPG di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk pengambilan video pembelajaran ya. Berlanjut, kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap pahlawan, pembelajaran ke-1. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingatkan untuk menulis absensi. Nanti link ini akan Bapak kirim ke WA Group. Mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Setelah itu kita lanjut ke Mas PPK ya. Gerakan Nasional Revolusi Menyatukan Bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Setelah menyanyikan lagu, kita akan mengetahui tujuan belajar yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, yang ke-8, setelah membuat laporan sikap kepahlawanan, peserta didik mampu mempresentasikan laporan sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. Selanjutnya, di sini ada bacaan ya. Bacaan ini akan Bapak bacakan ya. Adi pintar. Ini baru namanya anak ayah. Selamat ya. Sahut ayah Adi sambil mencium pipi kiri dan kanan anaknya. Adi pun tersipu malu. Kira-kira judulnya apa? Coba Arya, amanat. Siapapun bisa menjadi pahlawan karena pahlawan adalah mereka yang mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingannya sendiri. Kita lanjut ke dari utamanya. Jadi di sini itu ada gambar spion nih. Pernahkah kalian mengamati bayangan melalui spion ketika sedang menaiki kendaraan bermotor atau mobil? Pernah. Lalu bagaimanakah bayangan yang terlihat dari spion? Berarti bayangannya kelihatan apa? Kelihatan jelas ya, meskipun benda itu sangat jauh tapi terlihat kecil. Dan sini kalian akan mengamati video pembelajaran tentang sifat cahaya. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan cermin, karena cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya, sehingga bayangan kita jelas di dalam cermin. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada cermin datar, lalu yang kedua ada cermin cekung, dan yang terakhir adalah cermin cekung. Coba teman-teman hebat. Sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Jadi lanjut ya. Oke, nah setelah mengamati video tadi, kalian mencoba nih menemukan sifat bayangan dari berbagai jenis cermin. Nah, tujuannya ada 3 ya. Alatnya, alat tulis, cermin rias, sendok. Langkah-langkahnya. Setelah itu, tulis sifat-sifat bayanganmu pada LKPD ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kasih waktu 5 menit ya. Berarti sampai 08.45. Aisyah angkat tangan. Aisyah sudah selesai apa belum? Coba Aisyah menjawab nomor 1 ini ya. Soal nomor 2 itu Rehan. Soal yang ketiga kan dibacakan oleh Alvito Deanova ya. Yang pertama coba Aisyah. Benda cermin rias
Ya, cermin datar, sifat Ya. bayangan, besar, tinggi bayangan, sama dengan ukuran benda. ya. Ada lagi? Sudah. Jawaban yang diberikan Aisyah itu sudah benar atau masih ada yang belum disebutkan? Sudah benar. Dari video tadi memang jawabannya Aisyah benar, tapi kurang, masih ada yang kurang. Ada yang bisa melengkapi apa tidak? Dinda, jawabannya? Memiliki tinggi serta jarak yang sama dengan benda. Oh ya, terus satu lagi, yang lain ada yang bisa menjawab? Bayangannya terbalik, misalkan tangan kanan di bayangannya tangan kiri. Jadi ada 3 ya sifat bayangan pada cermin datar. Gimana Alvito? Ya, Pak. Jawab soal nomor 3 ya. Ya, benda, Ya, sendok bagian cembung, ya, jenis cermin, cembung, ya, sifat bayangan yang terbentuk, ya. tegak, maya, diperkecil. Nah, ini Bapak akan mencoba menjelaskan lagi ya tentang cermin. Itu ya, lanjut ya. Cermin yang pertama adalah cermin datar. Coba bacakan. Ada yang ingin membacakan? Saya. Siapa namanya? Sebutkan. Dimas ya tadi ya? Ayo bacakan, coba. Cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang mempunyai permukaan datar. Sebagai contoh, cermin datar yang bisa digunakan untuk berkaca. Sebagai contoh, bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Iya, terima kasih ya Dimas. Sampai sini ada yang bingung? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kita lanjut ke jenis cermin yang kedua ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata cermin cekung. 3, cermin cembung. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan sifat cahaya ya, yang tadi sudah kita pelajari. Ketiga jenis cermin, kalian tulis di LKPD ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, silakan kalian bisa mengerjakan di LKPD ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk menulis jawabannya. Nanti akan dibahas pada pukul 09.19 jam 9 lebih 20 menit. Ada yang sudah selesai? Belum. Belum, berarti masih ada waktu 3 menit lagi ya. Sudah selesai anak-anak? Coba pada kegiatan menyimpulkan sifat cahaya, Bapak ingin dengar jawabannya. Naila. Nama cermin. Ya. Cermin datar. Terus? Sifat cahaya pada cermin. Tegak, maya, sama besar. Ya, lalu yang kedua? Mengumpulkan sinar, maya, diperbesar. Ya. Lalu yang terakhir? Cermin cembung. Ya. Menyebarkan sinar, semu, tegak. Jadi anak-anak, itu adalah kesimpulan dari sifat cahaya yang terbentuk dari 3 jenis cermin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya kalian membuat laporan tadi. Kita melakukan percobaan pada cermin. Nah, kalian tulis melengkapi yang ada pada LKPD ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Waktu mengerjakannya 5 menit ya. Nah, silakan isi. Nanti berakhir pada pukul 09.27 ya. Dimas sudah selesai, Dimas? Sudah. Sudah diteliti lagi jawabannya? Sudah. Sudah. Ya, berarti nanti nunggu teman kalian yang belum selesai ya. Ada yang belum selesai? Kok Yang belum selesai berarti kurang 2 menit lagi ya. Nanti laporannya Bapak ingin Kansa Noviana membacakan laporan ini. Ayo Kansa Noviana, silakan menjawab. Sepertinya suaranya sedang bermasalah ya. Jadi untuk sementara Bapak ganti ke siswa yang lain. Siswa Yani. laporan percobaan menemukan sifat cahaya pada cermin. Alat yang digunakan cermin dan sendok. 1. Dalam cermin datar dan diperoleh
Hasil sifat bayangan tegak dan mayat dan sama besar. 2. Benda sendok bagian cekung termasuk dalam cermin cekung dan diperoleh hasil sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Ya, selanjutnya yang ketiga. Benda sendok bagian cembung termasuk dalam cermin cembung dan diperoleh hasil sifat bayangan mayat tegak diperkecil. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sifat bayangan yang terbentuk dari cermin datar adalah bayangan nyata dan bayangan semu. 2. Sifat bayangan yang terbentuk dari cermin cembung adalah nyata terbalik diperkecil. 4. Bayangan yang terbentuk dari cermin cembung adalah maya tegak diperkecil. Bagus sekali. Kalau boleh tahu namanya siapa ya ini ya? Askia. Oh, Askia. Ya, terima kasih ya Askia. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kita. Lanjut ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang sifat cermin, nah kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar apa, Nana? Yang sebelah kanan. Pahlawan. Ya, sekarang kalian akan menyaksikan video ya. Nah, silakan kalian perhatikan ya. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Nah, siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Ayo adik-adik, kita belajar bersama-sama. Adik-adik, berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sikap kepahlawanan mereka itu tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, di sini ada pahlawan ya, Cut Nyak dari Aceh, Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Silas Papare dari Papua, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Dewi Sartika dari Jawa Barat, dan Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Coba kita cari tahu informasi dari masing-masing pahlawan ini. Yang pertama adalah Cut Nyak, lalu ada Pangeran Antasari. Nah, berikutnya ada Patimura ya. Lalu ada Sisingamangaraja yang ke-12. Berikutnya ada Dewi Sartika. Nah, berikutnya ada Silas Papare ada. Nah, adik-adik, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Patimura? Yang pertama, dia itu rela berkorban. Nah, dia juga bersikap kesatria. Dia berjuang tanpa pamrih. Dia itu pemberani adik-adik. Maksudnya pemberani itu dalam bidang kebenaran ya. Patimura ini juga pantang menyerah. Pantang menyerah itu maksudnya tidak mudah putus asa. Nah, sikap-sikap kepahlawanan yang harus dimiliki oleh masyarakat sekitar kita, yaitu yang pertama membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah adik-adik ya. Lalu berikutnya bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap-sikap kepahlawanan yang harus dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, jadi pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Lanjut ya. Nah, sini ada gambar, kira-kira nama dari gambar ini siapa? Siapa? Patimura. Iya, Patimura. Berasal dari daerah mana? Maluku. Maluku. Iya, pintar sekali. Tadi yang jawab siapa? Askia. Ini adalah Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada Cut Nyak. Nah,
Selanjutnya ada Pangeran Antasari. Nah, ya saja ya, Tuanku Imam Bonjol ya. Silakan kalian menyimpulkan dan ditulis di LKPD ya. Kasih waktu 5 menit ya untuk menulis kesimpulan yang ada di LKPD sampai pukul 09, berarti 10 lebih 3 menit. Sudah selesai semua, Nana? Belum Pak, sudah belum. Oh ya, yang belum sudah diselesaikan ya. Lalu bagi yang sudah diteliti kembali. Ya Pak. Ya Pak. Ayo Askia, silakan menjawab. Laporan sikap pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Berdasarkan cerita pahlawan yang saya baca, saya dapat menyimpulkan sifat pahlawan yaitu sebagai berikut. 1. Kapiten Patimura kepada tanah air, rela berkorban demi negara, tidak gentar. Pangeran Diponegoro memiliki sikap mementingkan kepentingan rakyat, tidak gentar, cinta tanah air. 3. Cut Nyakin memiliki sikap cinta tanah air, rela berkorban berani. 4. Pangeran Antasari memiliki sikap gagah berani melawan penjajah, cinta tanah air. 5. Tuanku Imam Bonjol memiliki sikap rela berkorban untuk tanah air, tidak gentar, berani. Dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan, kita harus selalu bersyukur. Cara yang harus kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan adalah sebagai berikut. Menghormati jasa para pahlawan. Iya, terus? Upacara bendera bahasa Indonesia dengan baik. Sudah? Pak? Sudah? Ya. Sudah. Terima kasih ya. Askia ya tadi ya? Iya. Jawaban yang diberikan Askia kira-kira sudah sama apa belum dengan kalian? Sama. Ya, berarti kalian sudah menyimak dan memahami apa yang tadi sudah kita pelajari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Aku mau tanya nih, selain para pahlawan yang sudah gugur, kira-kira ada pahlawan lain nggak? Pahlawan yang masih hidup, kira-kira ada yang tahu apa enggak? Siapa? Ada yang tahu? Tidak. Masih Pak. Pak kasih sini satu petunjuk. Pahlawan itu dekat dengan kalian. Kira-kira ada yang tahu apa enggak? Orang tua. Nah, itu siapa yang jawab dulu? Askia. Iya, benar. Itu adalah pahlawan kalian. Orang tua kalian. Yang selalu apa? Memenuhi kebutuhan kalian dengan kerja keras. Dari pagi berangkat kerja, bahkan punya ada yang sampai pagi lagi. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Sikap-sikapnya juga ada orang tua kalian. Berani, pantang menyerah, tidak putus asa. Jadi kalian harus apa? Menghormati perjuangan orang tua kalian dengan tidak suka marah-marah. Terus dengan apa lagi? Selalu membantu orang tua, belajar dengan giat. Itu adalah contoh atau cara kita untuk menghormati orang tua yang sudah membesarkan kita dari bayi sampai saat ini. Sekarang kalian bersama orang tua kalian mengecek kembali ya tugas-tugasnya yang tadi sudah dikerjakan. Yang pertama tugas IPA. Tugas IPA ada 2 ya tadi ya. Ya nanti dicek lagi. Selain tugas IPA itu ada tugas IPS. Yang pertama dan yang kedua. Ya sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, berarti lanjut ya. Nah, sekarang Saya belajarnya kadang nunggu ibu pulang. oh iya. Nggak apa-apa. Berarti ini itu ya lanjut. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Nah, soalnya ada 2.
beberapa link ya yang nanti Bapak kirim ke WA dan dikirim di chat ya, chat kolom Zoom. Ada 2 ya. Ya, sebelum kalian mengerjakan di link yang Bapak berikan, ya kalian bisa melihat dulu tampilan kuisnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti setelah diklik akan muncul formulir seperti ini. Nah, ya. Nanti muncul tampilan seperti ini ya. Lalu kalian pilih next ya. Next. Nah, lalu kalian isi nama lengkap. Ya, Pak contohkan berarti namanya Bapak ya. Isi nama kalian di sini nanti. Nomor absen, ya presensi, yang misalkan nomor 1. Kelasnya kelas 4. Ya, lalu next ya. Pilih next. Nah, lalu sini ada soal. Selesai menjawab 10-nya lalu klik submit ya untuk mengakhiri soal yang telah dikerjakan. Sampai sini ada yang bingung atau ditanyakan? Tidak. Ya, berarti lanjut ya. Untuk IPS juga sama ya seperti yang IPA. Tinggal klik lalu kalian mengisi sesuai yang tadi Bapak tunjukkan. Selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan apa tidak nih? Sebelum kita tidak. Oke. Gambarku. Nah, lalu kita sampai ke kesimpulan. Yang pertama, sifat cahaya pada cermin. Tadi ada berapa jenis cermin? 3. 3 apa saja? Yang pertama, cermin datar, cekung, cembung. Nah, sifat cahayanya gimana? Sama semua apa tidak? Tidak. Ada yang bisa menjelaskan? Dimas bisa menyimpulkan sifat cahaya pada cermin? Satu, cermin datar. Iya. Mayat tegak sama besar. Ya. 1. Yang kedua? Sendok bagian tepung, cermin tepung. Iya. Datar terbalik diperberat. Ya. Selanjutnya yang ketiga? Sendok bagian tepung, cermin tepung. Ya. Datar tegak diperberat. Oh iya, bagus sekali. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah mengenal sikap pahlawan. Coba Alvito, Dianova, kesimpulan yang kamu peroleh dari mengenal sifat pahlawan itu apa? Apa kesimpulannya? Ayo, kesimpulan yang kedua. Kapiten Patimura, sifat pahlawan, pemberani, pantang menyerah, rela berkorban. 2. Ya. Pangeran Diponegoro, sifat pahlawan, pemberani, pantang menyerah, rela berkorban. Selanjutnya? 3. Cuknya Dien, sifat pahlawan,
pemberani, pantang menyerah, rela berkorban. Keempat, Pangeran Antasari, sifat pahlawan, pemberani, pantang menyerah, rela berkorban. 5, Tuan Bonjol, sifat pahlawan, pemberani, pantang menyerah, rela berkorban. Ya. Selain Alvito, ada yang bisa menyimpulkan lagi mengenai sikap pahlawan yang telah kalian pelajari? Ya, jadi sikap pahlawan itu adalah sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Di antaranya yang pertama, berani, jujur, rela berkorban, Pantang menyerah. tolong menolong, iya, pantang menyerah, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingannya. Lalu apa lagi? Rela berkorban. Iya, berarti siapapun yang memiliki sifat-sifat tadi itu bisa disebut sebagai pahlawan. Tidak harus yang berjuang dengan mengangkat senjata atau dengan sampai meninggal, itu tidak harus, ya. Contohnya adalah orang tua kalian itu bisa disebut sebagai pahlawan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti lanjut ya. Nah, refleksi. Ada yang tahu refleksi? Tidak. Tidak. Berarti melihat kembali. Ya, tadi pelajarannya gimana? Apakah menyenangkan apa tidak? Apakah Menyenangkan. Apakah ada hal-hal baru yang dipelajari? Ada. Ada. Itu merupakan refleksi. Habis ini ada ditanyakan? Tidak. Saya lanjut ya. Ya, untuk sebagai apa ya? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu ya. Lagu jalan itu lagu apa ini? Ada yang tahu? Lagu yang suka dinyanyikan saat kalian bermain biasanya, atau saat bapak itu masih kecil itu hanya suka ini nyanyi. Ebek. Iya, ebek itu benar. Sambil bawa kayak ebek nyanyi, terus apa keliling-keliling lapangan sebagainya, lari-lari. Ya. Biasa di lapangan. Ya, oke ya, kita nyanyi sama-sama ya lagu jalanan. Yang diambil dari sini. Jalan teci sing nang Kedebuk kerincing, kedebuk kerincing, prok, prok.
selanjutnya ya, sebenarnya Bapak ini ya tetap mengingatkan pada kalian supaya kalian harus tetap semangat belajar meskipun masih dalam pandemi ya di sekitar kita. Dengan cara apa kita menjaganya? Dengan cara Mematuhi protokol. masker, ya, Mencuci tangan. maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, berarti kita sama-sama memakai masker. Lalu yang kedua, dengan rajin mencuci tangan. Ya, mencuci tangannya menggunakan sabun, ya, sabun yang ada di sekitar kalian yang kalian punya, dan mencucinya dengan air yang mengalir. Ya. Lalu yang ketiga, ada yang tahu? Dengan cara apa kita menjaga kesehatan di tengah pandemi? Dengan cara Di rumah. Jaga jarak. social distancing Jaga jarak. atau menjaga jarak minimal 1 meter ya. Jangan bepergian apabila tidak begitu penting sekali. Nah, sama sini ada yang ditanyakan? Nah, tidak. Kita lanjut ya. Nah, tanpa terasa kita sudah di akhir pembelajaran. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama dengan Bapak. Sekian ya, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi